Halo, jadi melalui video ini saya akan mengajarkan materi singkat mengenai kimia organik sederhana untuk siswa kelas 10. Itu bagian dari unit kita yang terakhir. Kalau di dalam textbook yang kita gunakan, textbook kimia bilingual ASIS, penerbit ASIS dengan kurikulum KTSP 2006, itu ada di unit 10 halaman 76. Jadi mungkin bisa dibuka halaman 76-nya, textbook yang kita gunakan. Sebentar, di sini agak repot. Oke. Ya, oke. Kimia organik. Jadi dalam unit ini, organic chemistry, sebenarnya yang dipelajari itu apa? Jadi intinya dalam organic chemistry, nanti kamu bisa baca sejarahnya secara singkat di halaman 76. Tapi intinya dalam organic chemistry kita belajar mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan senyawa yang terbentuk dari atom karbon. Sekali lagi, senyawa yang terbentuk dari atom karbon. Kita akan mempelajari atau keunikan senyawa yang rantai dasarnya atau bagian dasar penyusunnya itu adalah atom karbon. Itu semua dibahas dalam organic chemistry. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, sebenarnya senyawa organik itu nanti pada ujung-ujungnya itu akan membahas mengenai molekul-molekul besarnya itu seperti yang kalian kenal kimia organik, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Jadi ujungnya nanti molekul besar dari kimia organik yang akan kalian pelajari adalah satu itu karbohidrat, protein, lipid, istilah lain untuk lemak, dan yang terakhir nucleic acid atau asam nukleat. Nah, kalian akan mempelajari ini di kelas 12 nanti. Makanya dasar dari keempat makromolekul dalam kimia organik ini, sebelum kalian mempelajari keempat makromolekul ini, kalian perlu mempelajari bagian dasarnya terlebih dahulu. Rantai dasar, dan nanti setelah itu akan mempelajari gugus-gugus fungsi. Intinya kimia organik mempelajari tentang rantai atau cincin yang dibentuk oleh atom C. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul sekarang di otak kalian adalah, kenapa atom C ini sangat spesial sampai dibahas dalam satu unit sendiri. Tapi sebelumnya saya ingin menekankan bahwa outline dari unit kita yang akan saya bahas itu hanya tentang ini. Nah, satu, characteristics of carbon atom in a compound. Kenapa atom karbon sangat spesial? Saya akan membahas ciri-cirinya, kenapa atau apa yang membuat atom karbon itu sangat spesial. Yang kedua, saya akan menjelaskan kepada kalian senyawa organik paling dasar dalam bentuk rantai lurus atau cabang, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Alkanes, in English it's alkanes, alkenes, and alkynes. Saya akan lebih stick dengan istilah bahasa Inggris, jadi saya akan tetap menggunakan alkanes, alkenes, and alkynes. Kemudian yang ketiga, isomerism. Ini istilah yang baru yang mungkin baru kalian dengarkan kali ini. Dan yang keempat adalah properties and use of alkanes, alkenes, and alkynes. Nah, di dalam video ini saya hanya akan bahas poin nomor 1, kemudian sampai ke poin nomor 2, alkanes. Hanya sampai alkanes. Di video selanjutnya baru kemudian saya akan bahas alkenes dan alkynes. Ingat baik-baik, kita hanya akan mempelajari bagian ini. Ini outline pembelajaran kita. Oke, sebelum lanjut saya ingin mengganti spidol. Kita mulai dari yang pertama, characteristics of C atom in a compound. Characteristics of C atom in a compound. Di mana kertasnya? Oh, ini dia. Where is it? Oh, here we go. Nah, sebelum saya membahas poin yang pertama,
ada 3 poin yang ingin saya jelaskan mengenai characteristic of C item in a compound. Sebelum saya bahas poin yang pertama, saya ingin membahas, sebenarnya saya sudah pernah membahas dengan kalian bahwa kenapa atom C ini sangat spesial. Nah, sebelumnya saya mau bahas golongan 4 dulu ya. Golongan 4A, group 4A. Nah, kenapa mereka sangat spesial? Jadi group 4A itu diisi oleh elemen-elemen yang sebenarnya adalah non-metal. Ya, paling kebanyakan mereka adalah non-metal, dan maknanya artinya mereka dapat membentuk ikatan kovalen dengan senyawa non-metal lainnya. Nah, kalau golongan 4 sendiri isinya karbon, silikon, germanium, sedikit senang, timah, dan plumbum. Tapi saya tidak akan membahas 3 di bawahnya, saya hanya akan membahas karbon dan silikon. Hanya 2 ini akan saya bahas. Nah, nomor atom karbon sendiri adalah 6, dan nomor atom silikon sendiri adalah 14. Ya, betul. 14 ya. Nah, kenapa karbon dan silikon penting untuk dibahas saat ini? Kenapa yang menjadi atom utama yang digunakan dalam senyawa organik itu karbon, bukan silikon. Nah, saya ingin mengulang sekali lagi ya. Jadi begini, nah kalau kalian membuat konfigurasi elektron dari karbon, berarti kalau konfigurasi elektron dari atom karbon, kita gunakan yang paling simpel saja, 2 dan 4. Kemudian silikon 2, 8, dan 4. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Jumlah kulit, sekali lagi, jumlah kulit yang digunakan oleh elektron pada atom karbon hanya 2. Sementara jumlah kulit yang digunakan oleh silikon, elektron pada atom silikon itu ada 3. Kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Maknanya apa? Melambangkan makna seperti ini. Berarti elektron yang nanti akan berikatan dengan elemen lain itu adalah elektron yang berada di kulit yang paling luar. Kulit paling luar pada Si adalah kulit ketiga, sementara kulit paling luar pada atom C adalah kulit kedua. Menyatakan kekuatan yang dimiliki oleh atom C untuk berikatan dengan atom lain itu lebih besar daripada kekuatan yang dimiliki oleh silikon. Sehingga kecenderungan untuk berikatan dengan senyawa lain itu lebih besar atau lebih kuat itu dibentuk oleh atom karbon daripada atom silikon. Sekali lagi, kekuatan yang dimiliki atom karbon untuk berikatan dengan senyawa lain dibandingkan dengan atom silikon itu lebih kuat atom karbon. Alasannya kenapa? Sekali lagi alasannya karena karbon hanya memiliki elektronnya hanya memiliki 2 lapis kulit saja. Kulit pertama dan kulit kedua. Sementara silikon memiliki 3 jari-jari kulit yang terisi. Sehingga jarak antara inti dengan elektron paling terakhir itu cukup jauh. Oke, saya lanjutkan. Mungkin penjelasan lebih lengkap mengenai bagian ini dapat kalian baca di halaman 78 ya. Baca di halaman 78 di buku kalian. Silakan dibaca di halaman 78. Kalau kalian kebingungan, kalian boleh mengulang video ini, pause, dan kemudian mengulang video ini dari awal. Jadi itu sekilas mengenai atom karbon. Saya perlu menghapus sebentar. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan dengan sehingga karena sifat itu, dampaknya dari spesialnya atom karbon atau atom-atom yang di golongan 4 itu apa? Oh iya. Atom-atom atau elemen yang di golongan 4 itu mampu berikatan dengan elemen lain yang ada elemen non-metal yang lain yang berada di golongan 5, 6, dan 7. Tapi yang membuat golongan 4 spesial karena golongan 4 memiliki mampu membentuk ikatan dengan 4 atom yang berbeda. Ya, itu kemampuan paling maksimalnya. Sekali lagi, C mampu berikatan dengan 4 atom yang berbeda. Berikatan secara kovalen ya. Ingat baik-baik, C mampu berikatan secara kovalen dengan 4 atom yang berbeda. Itu karena dia berada di golongan 4 dan dia mampu untuk menggunakan elektron pada kulit yang paling luar secara bersamaan bahkan dengan 4 atom yang berbeda. Bisa saja dengan 4 atom yang berbeda. Nah, tetapi mungkin yang saya akan langsung straight to the point. Intinya seperti ini, nak. Karena atom C mampu berikatan dengan mampu berikatan dengan 4 atom yang lain, berikatan secara kovalen tentunya ya, karena ini
merupakan atom non metal atau non logam. Nah, coba mungkin bisa dilihat di sini. Jadi karakteristik dari atom C yang pertama di dalam compound adalah seperti ini. Atom C dapat dibentuk, sekali lagi, C atom can be arranged in chains. Okay, again, C atom can be arranged in chains. Mungkin kalian bisa lihat di gambar ini. Jadi karena atom C itu punya, saya pakai istilah 4 lengan ya, karena dia mampu berikatan kovalen dengan 4 elemen yang lain. Ya, jadi di sini saya belum menuliskan ya mampu berikatan dengan apa, tapi nanti terserah kita bisa menuliskan apa. Cuman karena ini senyawa hidrokarbon, pada umumnya ini akan diisi oleh atom hidrogen. Nanti kalian akan melihat di gambar ketika saya membahas alkana. Jadi seperti ini. Ini rantai lurus, makanya saya tuliskan straight chain. Karena C membentuk rantai lurus di sini. Oke? Nah, sekarang lihat bawahnya, branch chain. Coba lihat perbedaannya dengan jelas di situ. Di dalam sebuah rantai lurus C, ada satu cabang C yang lain. Nah, ini dinamakan branch chain. Ya, sekali lagi branch chain. Kelihatan dengan jelas. Oke, nah. Ketika kalian menggambarkan ikatan yang dibentuk oleh atom C baik dalam rantai lurus atau dalam cabang, kalian harus menghitung bahwa C memiliki 4 lengan. Setiap C harus memiliki 4 lengan. Seperti itu, oke? Nah, coba lihat yang paling bawah, yang terakhir, closed chain. Jadi, karbon juga mampu berikatan dan membentuk rantai tertutup, ya, membentuk rantai tertutup seperti contoh yang saya berikan di bawah. Bukan berarti bukan berarti senyawa yang dibentuk hanya terdiri dari 4 karbon. Bisa lebih dari itu bahkan ya. Membentuk closed chain lebih daripada itu. Ini hanya contoh saja untuk menggambarkan kepada kalian bahwa atom karbon bisa di-arrange dalam bentuk straight chain, branch chain, atau closed carbon chain. Ya, saya harap kalian paham. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa menanyakan kepada saya di kelas. Nah, ini dasar yang paling awal yang perlu kalian ingat. Oke? Nah, selanjutnya apa yang perlu kalian tahu? Ketika atom C bisa disusun dalam bentuk rantai, dalam bentuk cabang, rantai bercabang, dan dalam bentuk rantai tertutup, closed chain, again, straight chain, branch, and closed chain. Sebenarnya muncul sifat kedua yang bisa kalian ketahui. Apa itu? Nah, lihat di sini. So, C atoms can bind up to 4 carbon atoms. Artinya, atom karbon itu bahkan mampu berikatan dengan 4 atom karbon yang lain. Mampu berikatan hingga 4 atom karbon yang lain. Saya pikir kalian bingung, tapi kalian perlu untuk pause sejenak bagian yang saya tunjukkan di sini dan kalian mencatatnya. Nah, ini diartikan dengan primary carbon atom atau dengan simbol 1 derajat. Apa artinya primary carbon atom? Artinya primary carbon atom, C atom is bonded to 1 carbon atom. Kalau secondary carbon atom, artinya C atom is bonded to 2 carbon atoms. Kalau tertiary carbon atom, 1 C atom is bonded to 3 carbon atoms. Kalau quaternary carbon atom, artinya C atom is bonded to 4 carbon atoms. Nah, perhatikan, saya punya contoh di sini. Mungkin kalian bisa pause ini dan kalian bisa menuliskan ini di catatan kalian masing-masing. Oke, jika sudah selesai, saya punya contoh. Kalian akan mengerti dengan jelas jika saya jelaskan dengan contoh ini. Kalian bisa mengulang-ulang contohnya atau menanyakan kembali kepada saya di kelas. Coba lihat di sini. Saya punya gambar mengenai atom karbon. Kalau kalian lihat dengan jelas, di setiap atom karbon saya memberikan simbol 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat. Ya. Nah, apa dasar saya memberikan simbol 1? Oke, sorry, ada kesalahan di sini. Apa dasar saya memberikan simbol 1 derajat, 2 derajat kepada atom C yang saya gambarkan di dalam kerangka atau rantai karbon yang bisa kalian lihat. Lihat di sini ya. Coba lihat. Karbon yang pertama
Sekali lagi, karbon mampu berikatan dengan karbon yang lain hingga 4 karena dia memiliki 4 lengan. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kenapa di sini simbolnya 1 derajat? Itu karena karbon yang ada di sini hanya berikatan dengan 1 atom karbon yang lain. Sekali lagi, karbon yang ada di sini hanya berikatan dengan 1 atom karbon yang lain. Makanya simbolnya 1 derajat. Karena 1 derajat artinya primary carbon atom. C atom is bonded to 1 carbon atom. Kita lihat bagian tengah. 2. Kenapa mendapatkan simbol 2 derajat? Karena dia mampu berikatan dengan, atau karena dia sedang berikatan dengan 2 atom karbon yang lain, baik di samping kiri maupun di samping kanannya. Paham? Samping kiri maupun di samping kanannya. Ada 2 atom karbon yang berikatan dengan beliau. Kita lihat atom karbon yang selanjutnya, yang ada di sini. Kenapa 3 derajat? Nah, ini artinya tertiary carbon atom. Berikatan dengan 3 karbon atom yang lain. 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kenapa yang di sini 4? Karena mampu berikatan dengan ada 4 atom karbon di sekitarnya. Coba lihat, ini ikatan yang dibentuk. 1, 2, 3, dan 4. Yang ini 2 karena berikatan dengan 2. Silahkan kalian cerna sendiri tulisan atau gambar ini. Kalau kalian masih kebingungan, saya harap kalian paham. Mungkin kalian bisa pause. Kalau kalian masih kebingungan, silahkan kalian melihat ada contoh soal di buku kalian yang bisa membuat kalian lebih paham mengenai apa maksud dari hal yang baru saya sampaikan. Silahkan buka di halaman. Sebentar ya. Silahkan buka halaman. Mungkin kalian bisa catat ini. Page 160, number 2. Kerjakan halaman 160, nomor 2. Mungkin kalian bisa mengerjakan halaman 160, nomor 2. Oke? Sekali lagi halaman 160, nomor 2. Oke, kita singkirkan kertas yang ini karena ini sudah selesai. Oke. Jadi sekali lagi kalau saya review, sudah ada 2 karakteristik dari atom karbon yang kita pelajari. Yang pertama, atom karbon dapat berikatan atau dapat membentuk rantai bercabang dan rantai tertutup. Dapat di-arrange dalam bentuk rantai terbuka maupun tertutup. Yang kedua, ketika di-arrange dalam bentuk rantai, dia mampu berikatan dengan 1, 2, 3, atau bahkan 4 atom karbon lainnya. Dan yang ketiga adalah atom karbon tersebut can form multiple covalent bonds. Again, carbon atom can form multiple covalent bonds. Look at this. Single covalent bond. Ikatan antara atom karbon dengan karbon yang lainnya hanya terdapat 1 ikatan kovalen saja. Double covalent bonds terlihat jelas garisnya ada 2 di sini. Sehingga menyisakan 2 lengan yang lain untuk setiap C. Dan yang terakhir triple covalent bond, ada 3 ikatan kovalen yang dimiliki oleh sepasang atom karbon di sini. Oke, saya pikir ini sudah pernah saya ajarkan dan tidak sulit untuk dipahami. Sehingga kalau kalian ingin berhenti sejenak dan istirahat, silahkan. Tapi saya akan tetap melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya. Saya akan langsung masuk ke dalam outline kita yang kedua, yaitu alkanes, alkenes, and alkynes. Sekali lagi, alkanes, alkenes, and alkynes. Oke, mari kita bahas alkanes, alkenes, and alkynes. Sebelum kita bahas alkanes, alkenes, and alkynes, saya minta kamu untuk membuka halaman 84. Oke, halaman 84. Silakan, kalian akan menemukan bagan yang bentuknya seperti ini. Saya juga akan membuka halaman 84. Halaman 84 akan menemukan bagan seperti ini. Oke. Pada dasarnya, senyawa hidrokarbon itu dasarnya terdapat 3 kelompok senyawa hidrokarbon. Yang pertama alifatik,
atau rantai lurus. Open chain, rantai terbuka maksudnya. Alisiklik atau rantai tertutup. Nah, ini ada contohnya, nak. Alifatik, rantai lurus. Coba lihat. Atom karbonnya membentuk rantai lurus. Berarti punya dua ujung kalau lurus. Sementara alisiklik tidak mempunyai ujung karena atom karbonnya semuanya terhubung. Dan yang terakhir, aromatik. Nah, kalau aromatik kita bicara mengenai senyawa lain, namanya benzen. Senyawa dasarnya itu tersusun dari C6H6. Kalian tidak perlu khawatir karena aromatik akan dibahas di kelas 12. Tidak terlalu sulit, yang penting kalian memahami ikatan kovalen yang dibentuk oleh atom karbon. Kita fokus saja ke bagian yang alifatik karena ini akan kita pelajari. Alifatik atau open chain. Yang akan kamu pelajari adalah alkane, alkene, and alkyne. Alkana, alkena, dan alkuna. Oke, silahkan dibaca di halaman 68. Mengenai istilah saturated or unsaturated, nanti akan saya jelaskan di kelas. Saya langsung akan masuk ke senyawa alkane. Oke. Ini kalian perlu memperhatikan dengan cermat karena kita mulai membahas sesuatu yang rumit, ya. Susah untuk dipahami, cukup sulit untuk dipahami, tapi saya pikir jika kalian berusaha tidak ada yang sulit, ya. Nah, lihat di sini. Jadi keunikan senyawa alkane adalah, ingat, kalau kalian masih ingat yang tadi yang saya bahas mengenai multiple covalent bond yang dapat dibentuk oleh atom C, kertas yang ini. Ingat bahwa ternyata atom C dapat membentuk single covalent bond, double covalent bond, dan triple covalent bond. Ternyata alkanes itu tersusun dari atom-atom karbon yang semuanya berikatan single covalent. Tidak ada ikatan double atau triple. Ingat, kata kuncinya itu semuanya single covalent bond. Tidak ada double atau triple. Sekali lagi, kata kuncinya single covalent bond, tidak ada double atau triple. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa alkanes itu memiliki rumus. Sekali lagi, rumus kimia dari senyawa alkana atau alkanes itu CnH2n plus 2. Cn H2n tambah 2. Apa maksudnya Pak Andrew? Maksudnya begini. Jika kamu punya satu atom karbon, berarti nilai N-nya 1 kan? Pelan-pelan ya. Satu atom karbon berarti nilai C-nya 1. Sehingga kalau nilai N pada C ini 1, berarti N pada H juga harus 1. 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4. Sehingga senyawa C1 pasti memiliki H4. Itulah karakteristik dari senyawa alkanes. Setiap alkanes pasti mengikuti rumus ini. Sekali lagi, alkanes pasti mengikuti rumus ini. Saya lanjutkan dengan C2H6. Contoh selanjutnya C2H6. Coba lihat. Karena nilai N pada C2 sama dengan 2, sehingga untuk nilai H, 2 kali 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, jelas saya tuliskan di sini. 2 dikali 2 tambah 2 sama dengan 6. Sehingga C2H6 itu seperti ini. Kalau saya gambarkan, C2H6 itu seperti ini. C-nya ada 2, C-nya berikatan, kemudian sisa lengan-lengan C yang tersisa itu pasti akan diisi oleh hidrogen. Nah, bagaimana dengan C3H8? Mungkin C3H8 perlu saya gambarkan di depan ya. Coba saya tempelkan sebentar di sini. Kita lihat gambar C3H8. Oke, ini tintanya habis. Oh iya. C3H8. Lihat di sini ya. C3H8 ada 3 jumlah C yang terlibat. Oke, setiap C-nya berikatan. Nah, ingat setiap C itu berikatan dengan 4. Setiap C punya 4 lengan atau mampu berikatan kovalen dengan 4 atom yang lain. Dia tinggal memiliki 3, sementara di tengah tinggal memiliki 2 dan di ujung memiliki 3. Sehingga kamu tinggal perlu mengisi setiap kekosongan ini dengan H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lengkaplah sudah C3H8. Pada dasarnya kita tidak menuliskan ini seperti ini. Karena jika kita menuliskan seperti ini, tentu kita akan kesulitan ketika kita menuliskan setiap kali dengan detail seperti ini.
Mungkin ini tidak terlalu sulit karena C-nya cuma jumlah C-nya hanya 3. Bagaimana jika nanti jumlah C-nya itu sangat banyak? Sehingga ini nanti cuman perlu saya tulis seperti ini. Karena ini C yang pertama itu memiliki 3H, saya akan tuliskannya CH3. C yang kedua memiliki 2H. Nah, saya akan menggambarkan garis ikatan kovalen antara C yang pertama dengan C yang kedua. Sehingga saya akan menulis CH2 di sini dan dengan C yang terakhir CH3. Biasanya tidak terlihat ya. Mungkin di atas ini saja. Intinya ini gambarnya seperti ini. CH3, CH2, CH3. CH3 yang pertama ini adalah, coba lihat. C yang pertama kan punya hanya ada 3 nih. Jadi kalian tulis C yang pertama itu hanya 3. Garis ini melambangkan ikatan kovalen yang ini. CH2 karena hanya ada 2. Yang terakhir CH3 karena hanya ada 3. Saya harap kalian paham ya. Oke, jika kalian bingung kalian boleh pause dan mungkin kalian bisa tanyakan di grup secara langsung kepada saya. Oke? Atau via Instagram. Anything you can do to ask me. Atau cari tahu jawabannya gimana. Jadi itu karakteristik dari senyawa alkana. Ingat, karakteristik dari senyawa alkana ada 2. Yang pertama, senyawa alkana pasti hanya memiliki single covalent bond, tersusun dari single covalent bond, dan pasti mengikuti rumus ini. Cn H2n plus 2. Sekali lagi, Cn H2n plus 2. Oke? Jika kalian sudah paham dengan benda tersebut, saya ingin ajak kalian untuk mempelajari bagaimana cara menamakan senyawa alkana. Oke, cara menamakan senyawa alkana. Oh, by the way, kalian perlu untuk membuka halaman 86. Halaman 86. Lihat halaman 86. Nah, kalian perlu untuk mengingat, saya pernah membahas ini dengan kalian. Jika suatu rantai karbon cuma memiliki satu jumlah C, ingat ya, satu rantai karbon, rantai utamanya memiliki satu jumlah C, berarti namanya adalah meth. Nama belakangnya mengikuti. Jika itu senyawa alkane, berarti belakangnya juga ane, A-N-E. Sehingga nama karbon yang memiliki satu jumlah C, hidrokarbon yang memiliki satu jumlah C bernama methane. 2 jumlah C, ethane. Saya tidak tahu cara pronounce yang bagian ini. Kalau dalam bahasa Indonesia sebutannya etana, ethane. Yang ketiga, kalau ada 3 jumlah C berarti propane. Yang keempat butane. Oke, coba misalnya yang ini yang sudah kamu kerjakan. Ini ada 3 jumlah C sehingga saya menuliskan dia C3H8. Ingat, ini kan rantai utama, sehingga namanya C38, namanya jadi propane. Ingat, kalau ada 3 jumlah C, namanya jadi sorry, saya harus menggunakan bahasa Inggris. Belakangnya tinggal diganti-ganti. Kalau alkana, alkane. Kalau alkane, kamu gunakan ane, A-N-E. Kalau alkene, kamu gunakan E-N-E. Propane ini berasal dari, sekali lagi, alkane. Ane. Mungkin dengan penjelasan berikut akan lebih paham ya. Oke, mari kita lihat penjelasan yang berikut, cepat saja. Lihat di sini. Nah, bagaimana cara menamakan senyawa alkane? Karena ini memang poin dari pembelajaran alkane, alkene, dan alkyne. Kalian harus pintar cara menamakan. Oke, kita lihat jika senyawa alkane hanya terdiri dari, kita akan mempelajari menamakan rantai lurus terlebih dahulu. Sekali lagi, menamakan rantai lurus terlebih dahulu. Coba kamu lihat di sini, ada senyawa C yang hanya memiliki satu atom karbon saja. Satu atom karbon saja. Coba dilihat di situ. Satu atom karbon, gambarnya seperti ini. Karena hanya memiliki satu atom karbon, makanya namanya meth. Diawali dengan kata-kata methane. Akhirannya ane, karena ini senyawa alkane. Lihat selanjutnya, C2H6. Gambarnya coba lihat baik-baik. C2H6. Mengikuti aturan oktet
C2H6. Karena kita tidak perlu menulis repot ini, saya menuliskan bagian bawahnya. Karena paling sering nanti kalian akan menuliskan dengan cara seperti ini. Oke, namanya ethane. Kamu bisa melihat nama-nama ini ada di halaman 68, 69, 70. Ada di halaman 68, 69, dan 70. Sorry, saya minta maaf. Saya salah. Nama-namanya ada di halaman 86 bukan 68. Nama-namanya ada di halaman 86. Ya, ada di halaman 86, 87, 88. 86, 87, 88. Oke. Coba lihat yang etana. Ini gambarnya. Ini semua rantai lurus, nak. Coba lihat. C-nya membentuk sebuah rantai lurus. C3H8, 1, 2, 3. Hanya ada 8. Coba kamu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Propane. Dan yang terakhir, butane. C-nya ada 4. Saya tidak mungkin menuliskan semuanya karena itu ada di buku 86, halaman 86. Kalian tinggal melihat di situ dan ingat, kalian wajib menghafalkan. Ingat wajib menghafalkan nama untuk setiap rantai lurus karbon dengan jumlah C dari 1 hingga 10. Sekali lagi, dengan jumlah C dari 1 hingga 10. Saya sebutkan secara perlahan ya. 1 karbon atom, met. 2, eth. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Kalian hanya perlu menghafalkan 1 sampai 10. Itu ada di halaman 86, nah. Sekali lagi ada di halaman 86. Kalian boleh baca halaman 86, 87, 88. Jika kalian sudah paham mengenai rantai lurus, saya akan berikan bagian yang memang agak sedikit lebih sulit. Nah, bagian yang sedikit lebih sulit adalah bagian menamakan rantai hidrokarbon senyawa alkana ya. Tapi saya sudah membuatkan rumus untuk kalian ikuti atau cara penamaan untuk kalian ikuti sehingga semoga kalian bisa menamakannya dengan mudah. Oke, let's name the compound. Oke, coba lihat di sini. Tadi kalian hanya menamakan senyawa hidrokarbon yang berantai lurus. Bagaimana jika sudah bercabang seperti yang ada di gambar ini? Nah, namanya adalah 2-metilbutane. 2-metilbutane. Oke. Nah, coba lihat gambarnya. Coba lihat gambarnya dulu. Ingat ya, saya akan memberikan kalian aturan ini atau langkah-langkah ini akan sangat membantu kalian ketika kalian menamakan senyawa alkana. Dan aturan ini juga akan berlaku untuk kurang lebih hampir sama ya. Senyawa alkin dan alkyne. Sekarang kan kalian sedang belajar alkane. Alkane. Nah, nanti untuk alkin ini juga hampir mirip, tapi kita fokus ke alkane dulu ya. Nah, coba lihat senyawanya yang ada di sini. Ingat, aturan pertama adalah set the main chain. Kalian pilih main chain-nya itu yang mana? Kalian pilih yang mana yang akan menjadi main chain. Coba lihat gambarnya. Saya menggambar lagi 2 kali. Main chain tidak mempedulikan bentuknya. Either itu lurus atau miring atau seperti ular. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika dia seperti ular pun. Tapi intinya syarat dari sebuah main chain adalah, ingat baik-baik. Syarat dari sebuah main chain adalah chain that has the most number of C atoms. Okay? Chain that has the most number of C atoms. Nah, ada 2 option kalau kalian lihat di gambar yang saya tulis, gambar di kertas saya. Option pertama, saya memilih lurus, atau kalian juga bisa milih yang semacam berkelok di situ. Pilihan yang kedua. Oke? Terserah kalian mau pilih yang mana, nanti pada akhirnya akan sama saja. Pada akhirnya akan sama saja. Asalkan kalian mengikuti langkah-langkah yang saya berikan dengan baik ya. Oke, kita lanjut ke step yang kedua. Step yang kedua adalah number the C on
the main chain. Berikan nomor pada atom C yang ada di rantai utama. Nah, coba lihat. Saya memilih main chain atau rantai utama sesuai dengan option yang pertama. Saya memilih option yang pertama. Oke, saya memilih option yang pertama. Sudah? Nah, saya memilih option yang pertama. Saya menomori setiap chain-nya. Tapi ingat, sebenarnya saya bisa memulai dari belakang. Bagaimana cara mengetahui penomoran itu dimulai dari C yang sebelah mana? Syaratnya seperti ini. Start from the nearest C atom to the alkyl or branch. Mulailah dari atom C yang paling dekat dengan alkyl atau cabang. Sekali lagi, mulailah dari atom C yang paling dekat dengan alkyl atau cabang. Sekali lagi, mulailah dari atom C yang paling dekat dengan alkyl atau cabang. Sekali lagi, mulailah dari atom C yang paling dekat dengan alkyl atau cabang. Lihat yang ada di sini. Saya memberikan nomor 1 kepada yang ada di sini. C yang ada di sebelah sini. Karena C yang ini paling dekat dengan alkyl. C yang ada di sini paling dekat dengan alkyl. Apa itu alkyl? Nah, ini C yang membentuk cabang. Bisa saja ada pertanyaan, Pak, bagaimana jika saya memilih option yang kedua sebagai rantai utama? Berarti penomorannya dimulai dari sebelah mana, nak? Penomorannya kita akan mulai dari atas atau bawah? Penomorannya akan dimulai dari bawah. Kita mulai penomorannya dari bawah kalau kamu memilih option yang kedua. Karena yang ini yang paling dekat dengan cabang. Jadi yang kita anggap cabang, alkyl adalah yang bagian ini. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi yang kita anggap cabang yang ini. Kalau kalian memilih option yang kedua. Tapi untuk option yang pertama, yang menjadi cabang adalah yang di bawah ini. Oke. Nah, bagaimana jika saya sudah menomori? Nah, jika kamu sudah menomori, saatnya untuk memberikan nama. Gampang, kalian hanya perlu mengikuti format yang saya berikan. Tuliskan nama main chain-nya. Nah, oke, kita lihat main chain yang mana. Yang saya pilihkan yang ini. Hitung jumlah C pada main chain. 1, 2, 3, 4. Nah, kalian sudah tahu kalau 4 pasti namanya apa? But. 4C pasti but. Nah, makanya namanya butane. Sekali lagi, makanya namanya butane. Namanya butane. Oke, sekali lagi namanya butane. Oke, nah, bagaimana cara menamakan branch-nya? Nah, apa signifikansi dari penomoran yang kita lakukan sebelumnya? Nah, signifikansi dari penomoran yang kita lakukan adalah seperti ini, nak. Kan kamu menomori setiap C yang ada di sini. Jadi, nomor ini adalah nomor yang akan menentukan di mana letak branch atau alkyl. Nomor ini adalah nomor yang akan menentukan di mana letak branch atau alkyl. Alkyl atau branch terletak pada C nomor 2. Sehingga kamu akan menuliskan di branch-nya itu kamu akan menuliskan 2 terlebih dahulu. Pak, bagaimana cara menamakan alkyl? Nah, lihat yang ada di sini. Name the branch or alkyl. Cara menamakan alkyl juga ada ketentuannya, tapi gampang. Lihat tulisan yang saya tulis di sini atau ada juga di halaman 88, kalian bisa lihat di halaman 88 ya. Oke, kalian lihat di halaman 88. See page 88. Lihat halaman 88. Oke? Nah, jika if the branch contains 1C, kalau branch-nya itu cuma mengandung 1 atom karbon, maka ingat kalau cuma ada 1 atom karbon, depannya apa? Meth. Belakangnya yang kita ganti jadi il, karena ini alkyl atau branch. Alkyl adalah bunyi belakang I dan L, alkyl, ini menyatakan branch. Jadi setiap kimiawan yang mendengar kata il sudah pasti tahu bahwa ini berarti cabang atau branch. Nah, jika hanya mengandung 1C berarti namanya, ingat 1C meth. Belakangnya jadi il. Kemudian 2 karbon etil. Yang ketiga 3 karbon propil. Nah, kita lihat sekarang ada berapa jumlah karbon dalam soal yang saya berikan. Ada satu jumlah karbon yang ada di sini. Berarti ya metil, etil atau propil. Jawabannya adalah metil. Sekali lagi jawabannya adalah metil. Bagaimana jika metilnya
Saya tidak akan memberikan pertanyaan tambahan karena ini adalah metil. Nah, kamu gampang tinggal tuliskan. Cabangnya berada pada C nomor 2 pada rantai utama. Dan cabangnya itu hanya memiliki 1 atom karbon. Nah, maknanya sekali lagi 2 yang ada di sini adalah 2 letak dari branch-nya terletak pada nomor 2 pada rantai utama. Sehingga kamu menuliskan 2 metil. Namanya menjadi 2 metil butane. 2 dash metil butane. Itu disambung, tidak ada spasi. Oke, sampai sini dulu. Saya minta kalian membuka halaman. Cukup panjang penjelasannya. Kalian membuka halaman 92 nomor 1. Self practice halaman 92 nomor 1. Coba lihat nomor 1. Write the IUPAC name of these alkanes. Nah, saya bantu. Coba kamu namai yang ini. Coba kamu kerjakan sendiri. Pause video ini, namakan sendiri. Cek jawabanmu apakah benar atau salah. Sesuaikan dengan soal yang akan saya berikan. CH3, CH, CH2, 3. Nah, kalian harus ingat bahwa bagaimana cara menamakan senyawa ini. Ingat peraturan yang pertama. Oke, saya akan tuliskan di sini main chain apa namanya, kemudian branch apa namanya, sehingga name-nya apa. Oke, ingat peraturan yang pertama apa yang kita lakukan? Tentukan rantai utama. Nah, apa syarat menentukan rantai utama? Syarat untuk menentukan rantai utama adalah pilihlah rantai utama, tidak peduli apakah bentuknya harus horizontal atau belok atau seperti apa. Syaratnya intinya adalah garis C yang mengandung paling banyak atom karbon. Sehingga kalau saya akan memilih yang ini. Kenapa saya memilih yang ini? Jawabannya karena terdapat 5 atom karbon di dalam sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga saya sudah tahu main chain-nya pasti namanya apa jika terdiri dari 5 atom karbon. Pentane. Namanya pentane. Setelah kamu sudah memilih main chain, apa yang akan kamu lakukan? Number. Put the number to the C atom. Put number to the C atom in the main chain. Bagaimana cara menamakan atau menomori C pada main chain? Syaratnya adalah pilihlah ujung yang paling dekat dengan cabang. Kita lihat ujung yang mana yang paling dekat dengan cabang. Ujung bawah apa atau ujung atas? Ujung yang paling dekat dengan cabang. Sekali lagi, ujung yang paling dekat dengan cabang adalah ujung yang mana? Kita lihat. Kalau dari bawah berarti cabangnya terletak pada C nomor 1, 2, 3. Misalnya kalau kita mulai dari sini berarti ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Secara logika, oke, berarti ini nomor 3 ya. Kalau kita mulai dari sini, 1, 2, 3. Tidak masalah karena kedua-duanya sama memberikan cabang kita nomor 3. Jadi saya akan mulai dari sebelah kanan saja. Berarti ini nomor 1. 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sehingga saya sudah tahu branch-nya terletak pada nomor 3. Kemudian lihat branch-nya memiliki berapa jumlah C? 1. Karena jumlah C-nya cuma 1, pasti namanya metil. Sehingga name dari ini adalah 3 metil. Silakan memperbaiki atau mencatat terlebih dahulu atau mencerna sekali lagi apa yang saya jelaskan.
Soal yang saya berikan adalah soal yang sangat simpel. Akan ada rantai yang memiliki cabang yang lebih dari 2. Oke. Saya akan langsung memberikan contoh soal yang mana cabangnya lebih dari 2. Atau lebih dari 1. Oke. Contoh soal yang cabangnya lebih dari 1. Saya buat sendiri soalnya. Bagaimana dengan soal yang serupa ini? Ingat, syaratnya mudah. Kita tuliskan dulu di sini main chain, kemudian branch. Oke. Oke, lihat. Langsung saja, rantai utama adalah yang paling atas. Kenapa? Saya lebih mudah milih lantai yang atas. Sebenarnya bisa sih kalau kalian pilih yang bawah ke sini. Belok ke bawah sini bisa. Tapi supaya lebih mudah dan cepat saya pilih yang atas ya. Kenapa? Karena C-nya paling banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah juga sama 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama aja. Kamu mau ke bawah atau mau ke atas sama ya isinya. Tapi masalahnya di sini ada 2 cabang. Bagaimana cara menuliskannya jika ada 2 cabang? Oke, jika ada 2 cabang, kamu kesulitan di menamakan branch-nya. Bagaimana cara menamakan branch? Ingat, nomori dulu rantai utamanya. Kalau begini kita mulai nomornya dari yang mana? Apakah sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, kalian pasti akan kebingungan. Tapi yang bisa saya kasih tahu adalah seperti ini. Nomorilah rantai utama dari ujung yang dekat dengan cabang dan memiliki atom C yang paling banyak. Sekali lagi, nomorilah rantai utama dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang dengan jumlah karbon terbanyak. Nah, sehingga yang akan menang di sini yang sebelah kanan. Kenapa? Karena ada 2 atom karbon di sini, 1 dan 2. Sekali lagi ya. Ini yang akan mendapatkan nomor 1. Oke, saya tuliskan di atas supaya kamu tidak bingung. Ini nomor 1, yang ini 2, ini 3, 4, 5, 6. Sekali lagi, kenapa yang ini mendapatkan nomor 1 sebelah kanan? Karena dia memiliki paling dekat dengan C yang memiliki cabang dengan jumlah C terbanyak. Karena C-nya ada 2 di cabang ini. Kalau yang di sini cuma 1. Jadi di sini ada 2 cabang. 1, 2. Oke, nah bagaimana cara menuliskannya? Kamu sudah tahu main chain-nya. Main chain-nya ada 6 jumlah C sehingga namanya adalah hexane. Oke, hexane. Bagaimana dengan branch? Nah, branch-nya gimana? Branch-nya ada 2. Tulis branch yang nomor 3 apa? Branch di C nomor 3. 3 ada 2 jumlah C. Kalau 2 jumlah C ingat mulai dari etil. Kejauhan. 3 apa nak? Etil. Kemudian ada nomor berapa lagi? Ada di nomor 4. Lihat nomor 4. 1, 2, 3, 4. Namanya apa? Metil. Karena jumlah C-nya cuma 1. Sehingga namanya jadi apa? Prok. Bagaimana cara menuliskan ini? Nah, cara menuliskannya seperti ini. Jika cabangnya lebih dari 1, mulailah dari cabang yang secara alfabetikal dia lebih depan. Nah, E sama M yang mana yang duluan? E dong, jadi kamu mulai dengan etil. Jadi kamu akan menuliskan seperti ini. 3 etil dash 4
metil selalu menggunakan dash, kecuali untuk nanti akan ada case di mana kamu menggunakan koma. 3 etil, 4 metil hexane. Saya berharap kalian bisa mengerjakan soal nomor 2 di self practice yang tadi kalian kerjakan. Jika kalian kebingungan, silakan baca buku kamu halaman 88, 89. Ada satu lagi peraturan yang harus saya sampaikan sebenarnya. Pak Andrew, bagaimana jika soalnya seperti ini, tapi case-nya berbeda? Coba saya ganti ya. Ini tetap mentionnya hexane, saya ganti seperti ini. Pak, gimana jika cabangnya ada di nomor 3? Ini hanya hilang. Ada 2 Pak, cabangnya di nomor 3 tapi di 2 ujung yang berbeda. Nah, tetap yang ini rantai utamanya nak. Dan mereka dihitung sebagai 2 cabang yang berbeda, bukan 1 cabang. Ini 2 cabang ya hitungannya. Ini cabang yang pertama, ini cabang yang kedua. Nama rantai utamanya tetap hexane, tapi branch-nya jadinya apa di sini? Branch-nya beda nak. Ya, branch-nya adalah ada 2 branch. Branch yang pertama, karena mereka terletak pada C nomor 3, sehingga kamu tulis 3 metil, tapi 3 metilnya ada 2 dan 3 metil. Nah, sehingga bagaimana cara menuliskan ini? Karena metil terletak pada C gini, terletak pada atom C nomor 3 dan ada 2, sehingga kamu menuliskan 3-nya 2 kali. 3,3. Ingat metilnya ada 2 nih. 3,3 dash dimetil. 3,3 dimetil sambung hexane. 3,3 dimetil hexane. 3,3 dimetil hexane. Seperti itu. Ya. Mau contoh yang berbeda? Ingat, kenapa ada apa yang berbeda di sini? Ada di. Kenapa? Karena metilnya ada 2, sehingga kamu harus menuliskan dia 2. Di. Kalau metilnya ada 3, berarti tri, walaupun di tempat yang berbeda, ya. Kamu tuliskan tri kalau metilnya ada 3. Misalnya Pak, saya tambahkan di nomor 4 ya. Ada metil lagi di sini. CH3. Penomoran pasti akan dimulai dari sini. Tetap sebelah kanan. Karena ini C-nya lebih banyak. Ya. Dia akan menjadi 3 metil, 3 metil, 4 metil. Namanya jadi apa Pak? Namanya jadi 3,3,4 dash trimetil. Tiga koma empat trimetil. Dan yang terakhir, kemungkinan yang terakhir. Pak, gimana kalau yang nomor 4 itu namanya bukan metil tapi etil? C2H CH2 CH3. Tetap ya, ini rantai utamanya. Walaupun kamu bisa belok ke bawah, kamu bisa lurus. Tapi ini rantai utamanya tetap. Sehingga namanya jadi, branch-nya jadi 3 metil. Rantai utama tidak berubah, tetap hexane. Branch-nya jadi 3 metil, 3 metil, dan 4 nggak bisa. Misalnya saya tambahkan 1 di sini.
Ini berarti jadi main chain-nya jadi heptane. Supaya kamu tidak bingung, main chain-nya saya ganti jadi heptane. C-nya jadi 7. 5, 6, 7. Oke. Ada 7 C di situ. Sehingga namanya cabangnya ada di 3 metil 4 etil. Sehingga namanya menjadi. Nah, bagaimana dengan yang ini? Bagaimana cara menuliskannya? Nah, ingat, jika kamu ketemu met sama et, yang kamu tuliskan tetap etil duluan. Jadi kamu akan tuliskan 4 etil dash 3,3 dash dimetil heptane. Silakan buka halaman 92. Yang ini 92. Kerjakan self practice. Soal nomor 1 dan 2 sisanya sampai selesai ya. Jika kebingungan langsung tanyakan ke saya. Saya tahu ini sulit dan penjelasan saya tidak sempurna. Tapi jika kalian berusaha, kalian mau menghabiskan waktu untuk membaca, saya percaya kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Selamat belajar dan selamat berjuang. Terima kasih untuk yang sudah berjuang. Bye-bye.